yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kebaktian hari Sabat ini kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita memuliakan nama Tuhan dari lantunan Kidung Jemaat 385 bait 1 sampai bait 3. Kidung Jemaat 385 bait 1 sampai bait 3, burung pipit yang kecil. Saudara-saudara, marilah kita menyambut sabda Tuhan, sabda yang membangun kehidupan umat Tuhan untuk hidup dalam kasih Tuhan dan hidup saling mengasihi. Sabda Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Tuhan Yesus bersabda demikian: "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat Tuhan yang terkasih, demikian panggilan Tuhan atas kita segenap umat miliknya, dipanggil untuk menerima kasih Tuhan dan diperintahkan untuk melakukan kasih itu
di dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berupaya untuk melakukan panggilan Tuhan, melakukan perintah Tuhan itu dalam kehidupan kita semua. Di sisi lain, dengan kerendahan hati, kita mengaku di hadapan Tuhan dan di depan sesama bahwasanya kita belum dapat melakukan perintah Tuhan itu dengan sempurna. Oleh karena itu, marilah dengan hati yang jujur kita mengakui dosa kita, sekaligus kita mohon ampun atas segala dosa kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita akan lantunkan Kidung Jemaat 26. Kita pujikan bait 1 dan 2 sebagai lantunan kidung penyesalan kita. Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa, menghaturkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, di hari Sabat ini ya Tuhan, kami umat milik-Mu, jemaat Tuhan, datang kepadamu di dalam ibadah.
Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena segala kasih Tuhan diberikan, dicurahkan di dalam kehidupan setiap kami umat-umat Tuhan. Mengucap syukur atas segala kecukupan, bahkan kelimpahan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami hari demi hari. Mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih setiamu itu, kami selalu menjadi umat Tuhan yang terus memiliki pengharapan akan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada setiap kami umat-umat-Mu ini. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan kami dimampukan menjalani kehidupan iman sekalipun di tengah-tengah kemelut adanya wabah virus corona. Tuhan menguatkan kami, Tuhan menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Bersama-sama umat milik Tuhan, kami juga menaikkan doa syafaat kami. Hamba-Mu berdoa akan kehidupan gereja Tuhan ini, jemaat Tuhan di GKJ Wonosobo Timur khususnya. Mari Tuhan, Engkau pakai kami untuk ambil bagian melakukan pemulihan kehidupan ciptaan Tuhan ini. Ya Tuhan, kami menyatukan hati untuk menjalani kehidupan iman bersama-sama dengan Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan. Segenap karya pelayanan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan, tuntunlah, lindungilah, dan berkatilah. Baik kami selaku majelis gereja, baik kami pendeta, tua-tua, dan diaken, demikian juga para hamba-hamba Tuhan yang Kau pakai menjalankan pelayanan khusus di gereja ini, koster, tata usaha, demikian juga bersama-sama dengan para komisi, tim, dan panitia. Engkau kuatkan kami semua dan Engkau mampukan kami melakukan karya Tuhan dengan kesetiaan. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Hamba-Mu senantiasa berdoa akan kesembuhan Ibu Legio Pringgo. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini dalam kasih Tuhan. Engkau yang akan menolongnya bersama keluarga yang merawatnya, Engkau berkati. Demikian juga untuk pemulihan kesembuhan hamba-Mu Ibu Juliana Suratmi yang pada saat ini sudah mulai bisa berjalan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kesempurnaan kesembuhan hamba-Mu ini kami mohonkan berkat di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi orang tua kami, Mbak Tamsis Putri, yang pada saat ini mengalami lemahnya fisik karena usia lanjut. Tuhan, Engkau akan menolongnya, lebih-lebih kekuatan imannya tetap berharap dan berserah kepada kasih dan kuasa-Mu. Keluarga yang merawatnya, Engkau beri kasih karunia, kebijaksanaan, dan kesetiaan, bahkan kesabaran. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa akan kehidupan bangsa negara kami yang sampai saat ini masih bergumul terhadap wabah virus corona. Tuhan, tolonglah bangsa ini keluar dari kemelut wabah corona.
segala upaya yang dilakukan pemerintahan yang didukung oleh segenap warga negara, berkatilah. Ya Tuhan, inilah seru doa syukur, doa syafaat kami. Kehendak Tuhan yang terjadi, bukan keinginan kami. Karena semua ini kami mohon dengan penuh iman dan harapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada ibadah ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan ungkapan syukur kita berupa persembahan. Terlebih dahulu kita sambut sabda Tuhan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Injil Matius pasal 6 ayat 33 kita terima sebagai dasar di dalam kita mengaturkan persembahan dalam ibadah ini. Demikian sabda Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, jalani persembahan, ungkapan dan ucapan syukur kita saat ini kita iringi dengan lantunan kidung jemaat 337. Kita pujikan bait 1 dan bait 2. Betapa kita tidak bersyukur. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, marilah persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan
di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, oleh karena kasih karunia, kemurahan Tuhan senantiasa dicurahkan dalam kehidupan kami, Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur atas segala rahmat pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikian juga kecukupan atas apa yang kami perlukan Tuhan berikan kepada kami. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Di ibadah ini kami jemaat Tuhan menghaturkan persembahan. Kuduskanlah, berkatilah ungkapan dan ucapan syukur kami ini kepada Tuhan. Dengan kekudusan dan berkat Tuhan, persembahan ini menjadi alat yang hidup bagi jemaat Tuhan di dalam melakukan karya pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Tuhan, hamba-Mu senantiasa berdoa, memohonkan berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan segenap jemaat Tuhan. Lindungi di dalam jemaat Tuhan melakukan karya pekerjaan mereka hari demi hari. Hamba-Mu percaya Engkau tidak kurang cara mencurahkan berkat-berkat-Mu itu tercurah dalam kehidupan jemaat Tuhan ini. Demikian juga bagi hamba-Mu yang Kau pakai untuk merawat, mengelola persembahan ini, menggunakan persembahan ini, berkati, naungi kehidupan pelayanan mereka semua. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan menyambut kebenaran sabda-Mu. Naungi kami melalui karya Roh Kudus. Berkati kami semua. Mohon ampun Tuhan sekiranya di dalam kami mengaturkan persembahan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 31, dilanjutkan Kejadian 2 ayat 1 sampai 4. Demikian sabda Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala
dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan segala penerang pada cakrawala, biarlah berada benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar
dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah menciptakan segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari yang ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang menyambut sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, khotbah pada ibadah minggu ini saya beri tema terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
melalui pewartaan kitab suci, khususnya melalui kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Kita diberi pengertian bagaimana Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isi. Diriwayatkan Allah menciptakan segala sesuatu yang Ia kehendaki dari hari pertama sampai hari ke-6. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Mengambil dari kata bani, dari kata bara, yaitu menciptakan sesuatu dari yang belum ada menjadi ada. Itulah Tuhan menciptakan segala sesuatu di langit, di bumi, dan segala isi. Dengan kehendak dan kuasa-Nya Allah menciptakan segala sesuatu. Dan ketika Allah menciptakan segala sesuatu dari hari pertama sampai hari ke-6, dikatakan bahwa semua ciptaan Allah itu diciptakan dalam keadaan baik. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak baik. Tidak ada ciptaan Allah yang jelek. Semua diciptakan baik adanya. Bahkan ketika Allah telah menyelesaikan apa yang menjadi karyanya, maka Allah pun kemudian berfirman, maka segala sesuatu dijadikan sungguh amat baik. Itu artinya tidak ada sesuatu yang celah yang menjadi ciptaan Allah itu. Semua baik. Alam baik, manusia baik, dan dipandang Allah kemudian menjadi sangat baik. Di sisi lain, Tuhan Allah ketika menciptakan segala sesuatu, menyiapkan segala sesuatu dari hari pertama sampai hari ke-5, dikaryakan Allah segala sesuatu itu yang kemudian disiapkan untuk manusia. Setelah manusia diciptakan Allah pada hari yang ke-6. Artinya bahwa sebelum manusia diciptakan Allah, disiapkan terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia diciptakan Tuhan dan ditempatkan di alam raya yang menjadi ciptaan Tuhan itu, sungguh manusia diberi kebebasan untuk menggunakan alam menjadi tempat tinggalnya dan mengambil dari alam untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, baik makanan dan yang lain-lainnya. Diberikanlah manusia segala kecukupan hidup, baik dari binatang maupun dari semua tumbuh-tumbuhan. Ketika manusia diciptakan Allah dan kemudian manusia ditempatkan di sebuah taman yang bernama Eden, ada satu hal panggilan Allah yang diberikan
sebagaimana Allah berfirman kepada manusia itu di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah bersabda, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Apa yang menjadi panggilan Tuhan? Sejatinya Tuhan menghendaki ketika manusia ditempatkan Allah di bumi ini, Tuhan Allah memerintahkan supaya manusia menggunakan bumi, mengusahakan bumi. Artinya segala kebutuhan manusia bisa diambil dari bumi ini. Tetapi di sisi lain, Tuhan juga memerintahkan agar manusia juga memelihara bumi ini. Tidak hanya mengambil hasil bumi, tetapi memelihara bumi ini dengan baik. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, awal kehidupan manusia memang bisa menjaga bumi, bisa memelihara bumi dengan baik. Tetapi seiring dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa dan seiring dengan bertambahnya manusia di muka bumi ini, bumi yang sejatinya harus diusahakan tetapi sekaligus harus dipelihara, manusia lalai melakukan perintah dan panggilan Tuhan. Manusia karena dosanya seringkali hanya mau mengambil hasil bumi ini, tetapi kadangkala manusia tidak mau memelihara bumi ini dengan baik. Tuhan memanggil kita, memakai kita setiap umat Tuhan untuk ambil bagian merawat, memelihara bumi yang sampai saat ini sudah mengalami banyak kerusakan bumi, kerusakan alam ini. Sejak 10 tahun yang lalu kita telah diberitahu akan adanya kondisi bumi yang semakin rusak oleh karena kerusakan alam yang dibuat oleh manusia. Misalnya dengan adanya penebangan hutan liar yang kemudian mengurangi ozon udara di bumi ini, sehingga udara dirasakan semakin panas karena menipisnya ozon, oleh karena menipisnya oksigen, oleh karena bumi ini rusak. Demikian juga kita saksikan oleh karena kerusakan alam yang dilakukan akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Seringkali terjadi bencana alam akibat dari perbuatan manusia ketika manusia merusak alam. Terjadinya longsor di sana sini, terjadinya banjir di sana sini. Itu menjadi salah satu akibat dari rusaknya alam oleh karena perbuatan manusia yang serakah, yang tidak baik, yang tidak bertanggung jawab. Pada saat ini kita jemaat Tuhan
melalui sabdanya, supaya kita menjadi umat Tuhan yang mau, yang rela memulihkan ciptaan alam ini dengan perbuatan baik dan bijaksana. Bagaimana setiap kita umat Tuhan tidak merusak alam pemberian Tuhan ini? Misalnya dengan salah satu cara yang mungkin dianggap sederhana, tetapi itu sangat penting, yaitu ketika kita tidak membuang sampah dengan sembarangan. Dari perbuatan yang mungkin dianggap sangat sederhana, sejatinya kita sedang melakukan pemulihan alam ini. Tidak membuang sampah dengan sembarangan. Yang kedua, tidak membakar sampah juga dengan sembarangan. Jadi dengan perbuatan tindakan yang mungkin dianggap sederhana, sejatinya kita sedang melakukan perbuatan yang luar biasa menjaga alam ini. Bagaimana setiap kita dipakai oleh Tuhan mengusahakan bumi ini, tetapi memelihara bumi ini. Bagaimana supaya kita dapat melakukan panggilan Tuhan, dipakai untuk memulihkan ciptaan Allah ini? Yang pertama, bagaimana setiap tingkah laku, setiap perbuatan kita itu tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan panggilan, perintah dan kehendak Tuhan di dalam menjaga dan merawat alam ini. Dengan segala perbuatan tingkah laku kita menjaga alam ini sesuai dengan perintah Allah, kita tidak akan merusak alam ini dengan segala cara tindakan yang tidak benar, yang tidak baik. Tetapi segala tingkah laku perbuatan kita menjadi baru oleh karena panggilan Tuhan di dalam memulihkan ciptaan Tuhan ini. Yang kedua, menjaga, merawat alam ini dengan tanggung jawab. Merawat alam ini dengan baik, merawat alam ini dengan sungguh-sungguh, tidak melakukan perusakan terhadap alam dan segala isinya yang menjadi anugerah Tuhan. Bersama Allah Trinitas di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita dimampukan untuk dipakai Tuhan memulihkan ciptaan alam yang sudah rusak dengan menjaga, dengan memelihara alam dengan baik yang menjadi tempat tinggal kita. Ketika alam nyaman, maka kita pun aman. Sekali lagi, ketika alam nyaman, kita akan aman. Tetapi ketika alam dirusak, kita hidup dalam bayang-bayang bahaya. Oleh karena itu, marilah segenap jemaat Tuhan, segenap umat Tuhan menyediakan diri untuk berpikir, untuk merasakan dan melakukan panggilan Tuhan, perintah Tuhan untuk mengusahakan alam dan memelihara alam dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan,
Marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur oleh karena kebenaran sabda Tuhan yang kami terima saat ini. Kami Engkau bangun, kami Engkau kuatkan, dan kami Engkau ingatkan bahwasannya langit, bumi, dan segala isinya yang Tuhan ciptakan itu dalam keadaan baik, bahkan sungguh amat baik. Namun demikian, oleh karena dosa, oleh karena keserakahan manusia, kemudian alam menjadi rusak. Maka sejatinya alam yang telah rusak itu perlu dan harus dipulihkan. Engkau sendiri yang memulihkan ciptaan alam semesta ini. Tetapi Tuhan pun memanggil dan menghendaki kamu untuk ambil bagian dalam rangka pemulihan terhadap alam semesta ini. Mampukan kami Tuhan untuk merawat alam ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan dengan tanggung jawab. Ya Tuhan, panggil dan utuslah kami untuk menjadi pelaku-pelaku merawat alam ini dengan baik. Tuhan, seusai ibadah ini kami tidak melanjutkan segala karya aktivitas kehidupan kami anugerah Tuhan. Kami sandarkan, kami serahkan setiap kehidupan kami di dalam kasih karunia Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya. Berkati umat milik Tuhan ini. Mohon ampun Tuhan akan segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengan hormat saya undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan lantunkan Kidung Jemaat 407. Kidung Jemaat 407 kita pujikan bait 1 dan bait 4. Tuhan, Kau Gembala kami.
Saudara-saudara jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama kita mengaturkan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta kasih Roh Kudus menyertai kehidupan saudara, memberkati kehidupan saudara, memberkati kehidupan saudara dengan memberikan damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kebaktian ini, ibadah ini, kita akhiri dengan melantunkan Kidung Jemaat 346 bait 1. Tuhan Allah beserta engkau. Warta jemaat untuk bulan Juni tahun 2020. Yang pertama, 1. Bentuk ibadah minggu bulan Juni 2020. Semua ibadah minggu pada bulan Juni tahun 2020 di seluruh Kecamatan atau kelompok GKJ Wonosobo Timur masih dilaksanakan dengan bentuk ibadah keluarga, dapat dilaksanakan secara online
melalui channel YouTube GKJ Wonosobo Timur atau dengan cara mandiri dengan menggunakan bahan atau materi yang akan dibagikan kepada pepantan kelompok atau keluarga. Yang kedua, persembahan paket sembako dampak COVID-19. Dengan mengingat pandemi COVID-19 sampai saat ini belum berakhir, maka Majelis GKJ Wonosobo Timur akan mengadakan paket sembako untuk warga gereja yang terdampak pandemi COVID-19. Majelis juga membuka peran serta warga jemaat GKJ Wonosobo Timur yang berkenan memberikan kontribusi atau sumbangan atau persembahan khusus mendukung program tersebut. Bagi jemaat yang berkenan ambil bagian dalam program ini dapat menyampaikan persembahan khusus tersebut kepada majelis pepantan atau kelompok yang kemudian akan disetorkan ke bendara GKJ melalui tata usaha gereja. Demikian warta gereja ini kami sampaikan. Tetaplah meyakini bahwa pandemi COVID-19 akan berlalu dan tetap mengandalkan Tuhan serta saling mendukung. Atas perhatian dan kerjasama segenap warga jemaat GKJ Wonosobo Timur diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.